Pembacaan Alkitab kita dimulai dari 1 Samuel 28 ayat 20 sampai 25. Pada saat itu juga rebalah Saul memanjang ke tanah sebab ia sangat ketakutan oleh karena perkataan Samuel itu. Juga tidak ada lagi kekuatannya karena sehari semalam itu ia tidak makan apa-apa. Perempuan itu mendekati Saul lalu melihat bahwa Saul sangat terkejut. Kemudian berkatalah perempuan itu kepadanya, "Lihat, budakmu ini telah mendengarkan permintaanmu. Aku telah mempertaruhkan nyawaku dan mendengarkan perkataan yang kau katakan kepadaku. Oleh sebab itu, kiranya engkau pun mendengarkan permintaan budakku ini. Izinkanlah aku menyajikan kepadamu sepotong roti, makanlah, supaya ada kekuatanmu. Apabila engkau berjalan pula." Tetapi Saul menolak dan berkata, "Aku tidak mau makan." Tetapi ketika para pegawainya serta perempuan itu juga mendesak, maka didengarkannya lah permintaan mereka. Lalu bangkitlah ia dari tanah dan duduk di balai-balai. Perempuan itu mempunyai seekor anak lembu, tambun di rumahnya, maka segeralah ia menyembelih itu. Ia mengambil tepung, diremasnya dan dibakarnya menjadi roti yang tidak beragi. Dihidangkannya lah semua itu ke depan Saul dan ke depan para pegawainya. Lalu mereka makan, kemudian bangkitlah mereka dan pergi pada malam itu juga. Demikianlah firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu. Renungan pada pagi hari ini dengan tema menyajikan kebaikan. 1 Samuel 28 ayat 22 tertulis, "Izinkanlah aku menyajikan kepadamu sepotong roti." Depresi adalah gangguan jiwa pada seorang yang ditandai dengan perasaan merosot atau down. Saul dapat dikatakan sedang mengalami depresi. Hidupnya dilingkupi rasa takut. Ayat 5 dan 15. Ia merasa semakin tidak berdaya setelah mendengar perkataan Samuel yang menegaskan bahwa orang-orang Israel dan dirinya akan dikalahkan oleh orang-orang Filistin. Saul tidak mau makan apa-apa. Melihat kondisi Saul seperti itu, perempuan pemanggil arwah Samuel mendesak Saul untuk makan. Ia ingin membuat Saul kembali berdaya. "Izinkanlah aku menyajikan kepadamu sepotong roti. Makanlah, supaya ada kekuatanmu," kata perempuan itu di ayat 22. Setelah terus didesak, Saul akhirnya mau makan. Perempuan itu menghidangkan makanan, bukan hanya roti, tetapi juga seekor anak lembu gemuk. Itulah kebaikan yang disajikan secara tulus oleh perempuan itu untuk Saul yang sedang mengalami depresi. Dari perempuan itu, kita dapat belajar perilaku baik yang sederhana. Ketika depresi dialami oleh sesama, misalnya teman kita tidak membiarkannya terus tidak berdaya. Dengan makan bersama, bahkan dengan masakan yang terbaik, kita dapat memberi kekuatan kepada dia yang sedang tidak berdaya.
Kebaikan melalui makan bersama berkaitan erat, bukan hanya dengan kekuatan tubuh, tetapi juga dengan kekuatan batin. Kiranya Tuhan menolong kita dalam renungan ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk renungan yang boleh mengingatkan kami. Biarlah kami boleh menemukan kebaikan di dalam Tuhan dan menyajikan kebaikan itu dengan penuh ucapan syukur bagi sesama kami. Saat ini kami berdoa untuk tiap keluarga. Apapun pergumulan tiap keluarga, Tuhan Engkau yang tahu. Dan Engkau juga yang membuat kehadiran-Mu tetap dirasakan oleh tiap orang di dalam keluarga. Sehingga mereka bisa menghadapi semua pergumulan itu dengan mengandalkan kekuatan yang dari Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap orang dalam harapan dan cita-cita mereka. Entah itu cita-cita untuk sembuh dari sakitnya, cita-cita untuk boleh mendapatkan pekerjaan di tengah pandemi ini, cita-cita untuk boleh hidup berpasangan, bahkan juga cita-cita untuk boleh mendapatkan keturunan, cita-cita yang primer maupun cita-cita yang sekunder. Tuhan, Engkaulah sumber harapan kami yang akan memenuhi segala kebutuhan dan keperluan hidup kami dan mewujudkan semua cita-cita kami. Kami berdoa untuk mereka yang sedang sakit, siapapun dan dimanapun mereka, dalam keadaan apapun. Tuhan, kuasa-Mu yang nyata memulihkan dan menyembuhkan serta mengaruniakan yang terbaik bagi mereka yang sedang sakit. Kami berdoa untuk mereka yang tengah isolasi mandiri. Tuhan terus menolong sehingga mereka dapat melewati masa-masa isolasi mandiri dengan gembira dan bersuka cita, karena hati yang gembira adalah obat. Kami berdoa untuk Ibu Foni dan juga Della. Kami berdoa untuk Saudari Margareta dan Ibu Yeni serta Saudara Jasper dan juga Bapak Matius Japandoda. Tuhan, Engkau hadir bagi mereka dalam isolasi mandiri. Biarlah mereka dapat segera pulih. Kami berdoa untuk mereka yang tengah berduka karena ditinggal orang yang mereka kasihi. Untuk keluarga Pak Teddy, keluarga Pak Aman Sentosa, keluarga Bu Natali, dan juga untuk keluarga dari Ibu Lena, wilayah 7, karena Engkau memanggil pulang Oma Eni dan akan dimakamkan pada hari ini. Tuhan, Engkau hadir memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka semua. Juga kami berdoa Tuhan untuk Indonesia menjelang HUT kemerdekaan RI. Tuhan yang terus memberkati pemerintahan kami untuk terus memberikan yang terbaik bagi rakyatnya. Dan kami pun berdoa untuk para dokter, perawat, dan keluarga serta seluruh nakes yang sedang menangani orang yang sedang sakit. Beri mereka kekuatan, kemampuan, dan juga kesehatan, sehingga saat menolong orang yang sedang sakit, mereka tetap kuat dan sehat. Kami juga berdoa untuk kelangkaan obat-obatan, terutama untuk obat-obat COVID. Tuhan memberi hikmat bagi setiap pihak yang berwenang agar dapat mengupayakan tersedianya obat-obatan untuk penyembuhan orang banyak. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk semua pejabat di pemerintah saat ini agar dapat bekerja sepenuh hati, bukan hanya terfokus pada pandemi saja, tetapi dapat tetap bekerja untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada. Perekonomian, pendidikan, keadilan, kesejahteraan, dan yang lainnya, agar dapat merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Kiranya Engkau ikut campur tangan dalam keputusan yang akan dibuat pemerintah saat ini, agar dapat dirasakan manfaatnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin. Tuhan Yesus yang baik,
Kami berdoa kepadamu membawa gereja kami, Tuhan. Kami berdoa untuk para pelayan gereja dalam melakukan tugas dan pelayanan mereka. Tuhan, berikanlah kekuatan agar mereka bisa semakin setia melayani dengan sepenuh hati untuk kemuliaan nama-Mu. Berikanlah juga kesehatian di antara para pelayan-Mu, Tuhan. Kami juga berdoa untuk program kerja yang sudah dibuat bersama agar bisa memberi dampak bagi banyak orang. Semua program kerja bisa menjadi berkat dan membawa damai sejahtera bagi banyak orang. Karuniakanlah juga hikmat dan kekuatan ya Tuhan, agar bisa melaksanakan program kerja dengan sebaik-baiknya, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk semua pejabat di pemerintah saat ini agar dapat bekerja sepenuh hati, bukan hanya terfokus pada pandemi saja, tetapi dapat tetap bekerja untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada. Perekonomian, pendidikan, keadilan, kesejahteraan, dan yang lainnya, agar dapat merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Kiranya Engkau ikut campur tangan dalam keputusan yang akan dibuat pemerintah saat ini, agar dapat dirasakan manfaatnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin.